Sekarang kita masuk pada bagian transistor. Sebelumnya kita sudah belajar LED dan fotovoltaik yang merupakan alat yang punya dua terminal. Sedangkan transistor ini memiliki tiga terminal, di mana arus yang mengalir di antara dua terminal diatur oleh voltase dari terminal ketiga. Hampir semua alat elektronik membutuhkan transistor. Pada digital elektronik dia berguna sebagai switch, ya, hidup atau mati, 1 atau 0, ya. Seperti pada microprosesor dan memori komputer, memori pada komputer atau HP Anda. Analog elektronik gunanya sebagai amplifier yang memperbesar atau memperkecil sinyal seperti pada mikrofon, speaker atau sensor. Pada kuliah ini kita akan belajar beberapa tipe transistor, yaitu bipolar junction transistor, junction field effect transistor, dan MOSFET. Ya, metal oxide semiconductor field effect transistor. Nah, pertama kita akan lihat BJT, yaitu bipolar junction transistor. Pada BJT terdapat 3 bagian, yaitu emitter, base, dan kolektor. Jadi di sini ada yang namanya emitter, base, dan kolektor. Di sini dicontohkan BJT dengan struktur PNP, ya. Bisa juga nanti NPN, ya. Tapi kita lihat dulu yang PNP ini. Ini cuma kalau NPN nanti cuma kebalikannya aja. Emitter adalah daerah yang paling banyak dopannya. Di sini ditulis P+, ya. Mempunyai paling banyak dopan, berarti dia kalau P+ berarti didop dengan unsur golongan 3 yang banyak hole di daerah sini. Nah, di profile konsentrasinya di sini hole-nya nggak ditulis, tapi digambarkan dengan sedikitnya konsentrasi elektron di daerah sini. Karena di sini daerah hole-nya banyak, jadi digambarkan dengan jumlah banyak elektron yang sedikit di sini. Kemudian daerah base adalah daerah kebalikannya dari emitter. Jadi kalau emitter tipe P, maka base harus tipe N dan didop dengan sedikit elektron, ya. Jadi N dan didop dengan sedikit elektron. Konsekuensi dari perbedaan jumlah dopan ini adalah lebar dari depletion region. Jadi sebelumnya Anda ingat kalau WP kali NA sama dengan ND kali WN gitu ya. Jadi kalau emitter ini highly dope, jadi maka emitter P tadi ini N. Kalau emitternya highly dope, ya berarti WP-nya sangat tipis, ya. Sedangkan base ini lightly dope, ya, WN-nya lightly dope. Jadi ini maka maka daerah depletion region di bagian N, di bagian base, antara base dan emitter itu lebih lebar. Jadi bisa Anda lihat di sini. Ini adalah W, ya. Terakhir yang ketiga adalah kolektor yang memiliki jumlah dopan yang sama dengan base. Jadi tapi beda tipe, yaitu tipe P, sehingga depletion region-nya hampir mirip, ya. Ini WN, ini WP, jadi hampir sama karena jumlah dopannya mirip-mirip. Pada BJT, voltase yang kita berikan pada base dan emitter ini, ya, voltase yang kita berikan antara base dan emitter ini mengontrol arus pada kolektor. Jadi ingat, emitter dan base membentuk PN junctions. Jadi kombinasi voltase yang kita berikan ini dapat membuat dua ini, ya, ini ada PN junction di sini, ada PN junction di sini. Jadi kombinasi voltase yang kita berikan dapat membuat mereka dalam keadaan forward bias atau reverse bias. Syarat lain dari BJT adalah daerah base atau yang di tengah ini, ya, daerah base. Daerah base ini itu biasanya dibuat tipis karena emitter highly dope.
Jadi daerah base yang tipis ini hanya akan terdiri dari daerah depletion region. Jadi sebenarnya strukturnya seperti ini ya. Jadi ini P, N, P gitu. Jadi ilustrasinya sebenarnya seperti ini. N ini dibuat sangat tipis sehingga di bagian N ini karena dia lightly doped-nya sedikit, sehingga sebagian besar dari daerah N ini adalah WN gitu. Jadi di gambar yang di sini tidak begitu dilihatkan ya, karena mereka mau menggambarkan konsentrasi hole di daerah base ya. Ya, di sini digambarkan dengan banyak sekali hole di sini yang hasil difusi dari daerah emitter. Tujuan membuat base ini tipis adalah untuk mengurangi terjadinya rekombinasi hole dan elektron yang merupakan majority carrier di daerah N. Ya. Karena tujuan kita adalah bagaimana caranya hole, di sini di emitter banyak hole ya, karena dia tipe P+. Jadi bagaimananya caranya hole yang ada di sini itu sampai di ujung sini. Jadi caranya dengan membuat base ini tipis. Ya, dibuat tipis base ini sehingga konsentrasi P itu nggak sampai habis. Jadi harus ada yang sisa hole-nya di sini lalu pindah ke sini gitu. Karena di sini kalau hole-nya sampai di sini, kalau ada hole di sini dan di sini adalah daerah base ini adalah N-type. N-type ini banyak elektron. Jadi kalau sampai hole ketemu elektron itu dia berekombinasi dan nggak bisa sampai di sini. Jadi inilah karena alasannya kenapa base harus dibuat tipis, karena kita nggak pengen hole yang yang datang dari emitter itu berekombinasi di daerah base ya, karena kita pengen hole ini sampai di ujung kolektor. Jika kita ingin menyalakan BJT, maka emitter harus dalam keadaan forward bias. Pada keadaan forward bias, hole sebagai majority carrier di daerah emitter akan berdifusi ke daerah base di mana dia akan menjadi minority carrier. Karena base adalah tipe N, ya. Begitu juga dengan elektron ya. Ini tadi di sini ya. Di sini ini adalah P+, ini adalah N, adalah P, ini yang paling banyak di sini adalah hole. Maka pada saat forward bias, hole ini akan berdifusi ke N, ya. Dan di sini adalah majority carrier-nya adalah elektron. Nah, elektron di sini juga bisa berdifusi ke sini. Tapi ya karena Anda tahu, karena di sini P+ ya, hole-nya banyak sekali, akhirnya akan banyak hole yang berdifusi ke daerah base pada saat forward bias. Jadi seperti yang didiskusikan sebelumnya, daerah base ini dibuat tipis supaya mengurangi kombinasi hole dan elektron. Ingat di sini ada elektron ya, elektron yang di sini juga bisa berekombinasi dengan hole yang datang dari emitter. Ini harus kita hindari karena kita pengen hole-nya sampai di ujung. Jadi caranya adalah dengan membuat daerah ini tuh tipis dan sedikit dopingnya nggak sebanyak yang di daerah P+. Jadi hole dari emitter ini akan terus berdifusi sampai ke ujung base. Jadi karena rekombinasinya sedikit, karena dia tipis dan lightly doped, jadi dia bisa sampai ke ujung. Sampai ke ujung di daerah sini. Lalu pada base dan kolektor, ini kita dalam forward bias, sedangkan ini dalam reverse bias. Jadi lalu base kolektor diatur voltasenya sehingga yang terjadi adalah reverse bias, di mana sisi P dihubungkan dengan negatif terminal ya, dan sisi N dihubungkan dengan positif terminal. Jadi Anda lihat ini. Ini adalah P ya, Anda hubungkan dengan negatif di sini. Kalau ini adalah P, ini Anda hubungkan dengan positif di sini. Jadi Anda lihat ini berbeda. Jadi yang terjadi adalah pada reverse bias berarti W-nya lebih
lebih lebar. Terus E-nya adalah E0 ditambah E. Sedangkan yang di sini adalah E0 dikurang E. Jadi karena medan listriknya ini tinggi ya, ini lebih tinggi daripada yang di sini ya. Karena medan listriknya yang lebih tinggi ini, hole yang sampai di sini, ini ada hole yang sampai di sini, itu akan terseret ke medan listrik. Jadi ingat kalau dalam medan listrik muatan itu berpindah secara drift. Jadi kalau hole dia akan searah dengan medan listrik. Jadi karena pas sampai di sini hole ini akan ketarik masuk ke sini, akhirnya dia sampai ke kolektor. Ya. Sedangkan kalau elektron, misalnya kalau di sini ada elektron, elektronnya akan berlawanan arah dengan E, dia akan pindah ke sini. Nah, sehingga hole dari emitter yang ada di base akhirnya bisa ditarik oleh medan listrik dan pindah ke kolektor dengan cara drift. Jadi inilah yang kita ukur sebagai kolektor current atau IC. Ya. Jadi hole yang awalnya di sini itu diukur bagaimana caranya supaya sampai di IC ini. Tapi di sini juga ada kemungkinan terjadinya leakage current, ya ini leakage current. Jika Anda ingat diskusi kita pada reverse bias, ya bisa terjadi elektron hole pair karena energi thermal. Jadi proses ini termasuk leakage current, yaitu adanya arus yang tidak kita inginkan karena hole yang hasil hole di sini itu bukan dari emitter, bukan punyanya emitter, tapi hole yang terjadi karena ada energi thermal yang memisahkan elektron dan hole pada yang ada di daerah ini. Jadi hole karena dia bukan dari emitter dan kita tidak bisa kontrol jumlahnya, makanya ini disebut sebagai leakage current.